Di malam yang gelap, hanya suara angin yang terdengar di sekitar stasiun tua yang sudah lama tidak beroperasi. Stasiun ini terletak jauh dari pusat kota, tersembunyi di antara pepohonan yang mulai meranggas akibat musim dingin. Tidak ada keramaian, hanya lampu jalanan yang kadang berkedip. Pintu-pintu stasiun yang berkarat tampak terbuka, seperti menunggu seseorang untuk memasuki dunia yang terlupakan. Dika, seorang jurnalis muda yang bersemangat menulis cerita tentang hal-hal aneh dan misterius. Dika mendapat tugas untuk menulis sebuah artikel tentang stasiun tua ini, yang konon katanya dihantui oleh arwah penunggu yang tidak pernah ditemukan jasadnya. Meski begitu, ia merasa skeptis tentang kisah-kisah tersebut dan berencana untuk mencari bukti yang akan membuktikan bahwa semua ini hanya cerita belaka. Stasiun tua yang telah lama ditinggalkan ini memiliki sejarah yang suram. Berdiri sejak zaman kolonial, stasiun ini pernah menjadi tempat yang sibuk bagi para pelancong yang melintasi jalur kereta api antara kota besar dan pedalaman. Namun, sekitar 20 tahun lalu, sebuah kecelakaan kereta terjadi di sana, mengakibatkan banyak nyawa melayang. Setelah itu, stasiun ini ditutup dan dibiarkan terlantar. Namun, warga sekitar percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan buruk yang menghantui tempat ini. Dika tiba di depan stasiun tersebut, membawa kamera dan buku catatannya. Ia berdiri beberapa saat, menatap bangunan tua itu dengan rasa ingin tahu yang membara. Ini hanya bangunan kosong, tidak ada yang menakutkan, pikirnya. Dengan langkah mantap, Dika memasuki area stasiun. Suasana di dalam terasa semakin berat dan sepi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar jelas di lorong-lorong stasiun yang berdebu. Di dinding, ada bekas-bekas cat yang mengelupas, serta poster-poster usang yang memudar. Namun, ada sesuatu yang aneh di sini. Dika merasa seperti ada yang mengawasinya, meski tidak ada seorang pun di sekitar. Dika mengambil kamera dan mulai memotret beberapa bagian stasiun. Penasaran dengan ruangan yang lebih dalam, ia berjalan menuju sebuah lorong panjang yang tampak lebih gelap. Begitu ia masuk, hawa dingin tiba-tiba menyergap tubuhnya, dan tanpa disadari, ia melangkah lebih jauh. Saat Dika melangkah lebih jauh ke dalam lorong, lampu-lampu di sepanjang jalan itu tiba-tiba padam. Dia mencoba mengaktifkan lampu senter di ponselnya, tapi sepertinya senter itu tidak berfungsi. Ketika ia melangkah, ada suara-suara aneh yang mengiringinya, seperti deritan besi yang dipukul atau langkah kaki berat di belakangnya. Dika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengumpulkan keberaniannya untuk melangkah lebih jauh, berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat sebuah sosok bayangan yang samar-samar melintas di ujung lorong. Sial! Dika terkesiap. Tubuhnya kaku sejenak. Bayangan itu tampak seperti seseorang yang mengenakan pakaian lama dan berdebu. Namun ketika ia melihat lebih jelas, sosok itu menghilang secepat itu. Dika menggenggam erat kameranya dan melangkah maju. Namun, jantungnya berdebar kencang, dan ia mulai merasa tidak nyaman. Ia menyadari bahwa malam ini bukanlah sekadar tugas biasa, melainkan sebuah perjalanan yang akan mengungkapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita seram. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Dika berbalik, namun tidak ada siapa-siapa. Namun, suara itu semakin mendekat, semakin keras, seperti langkah seseorang yang berat dan berjalan cepat. Suara langkah kaki itu semakin dekat, dan Dika merasakan tubuhnya semakin kaku. Ia menoleh, mencoba melihat siapa yang ada di balik gelapnya lorong, namun yang ada hanyalah bayangan kelam yang membingungkan. Tak ada wajah atau bentuk yang jelas, hanya bayang-bayang yang seakan bergerak dengan sendirinya, mengikuti setiap langkahnya. Jantung Dika berdegup lebih cepat, adrenalin mulai mengalir, namun rasa penasaran tetap mendominasi. Dik, tidak ada siapa-siapa, gumamnya sendiri, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya permainan pikiran. Namun, langkah yang terdengar di belakangnya tidak bisa ia pungkiri. Setiap langkah terasa semakin mendekat, dan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya hanya menambah ketegangan. Dengan langkah tergesa-gesa, Dika berbalik dan berlari menyusuri lorong, berharap bisa keluar dari tempat ini dan kembali ke tempat yang lebih terang. Namun, seiring dengan semakin cepatnya langkahnya,
Suara langkah itu juga ikut mengejarnya, semakin keras dan mengerikan, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya dengan niat buruk. Dika memandang ke belakang sekali lagi. Tak ada bayangan, tak ada sosok yang tampak jelas. Namun, di ujung lorong yang gelap itu, seberkas cahaya temaram tiba-tiba menyala, menyinari bagian ujung bangunan yang sepertinya sangat lama tidak terjamah. Cahaya itu datang dari sebuah pintu yang terletak di sudut ruangan, seperti menyuruh Dika untuk mendekat. Dengan napas terengah-engah, Dika mendekati pintu tersebut. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang tidak bisa ia hindari, namun rasa ingin tahu tetap mendorongnya. Ketika ia menyentuh gagang pintu, seketika itu juga sebuah angin kencang datang, membuat pintu itu terbuka dengan sendirinya. Terlihat di dalam ruangan tersebut, sebuah ruang yang penuh dengan benda-benda usang dan sarang laba-laba. Namun di tengahnya terdapat sebuah meja kayu tua yang tampak aneh. Di atas meja itu, ada sebuah benda yang bersinar samar. Dika merasa terdorong untuk mendekat. Ketika ia mengangkat benda itu, ia terkejut. Itu adalah sebuah foto lama, yang terlihat sangat usang dan sudah hampir terkelupas. Dalam foto itu, tampak seorang pria mengenakan pakaian kuno, berdiri di depan sebuah stasiun yang sangat mirip dengan tempat ini. Wajah pria itu tampak pudar, namun Dika bisa merasakan ada sesuatu yang sangat familiar dari ekspresi wajah pria itu, sesuatu yang tampak penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Saat Dika melihat lebih dekat pada foto tersebut, matanya tertuju pada tulisan kecil di bagian bawah foto itu, yang hampir tidak terbaca. Ia berusaha mengamati tulisan itu lebih jelas. Hanya mereka yang berani mengungkapkan kebenaran yang akan selamat. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari belakangnya, seperti benda jatuh. Dika membalikkan tubuhnya dengan cepat. Hanya ada kegelapan, namun rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Tanpa berpikir panjang, Dika memasukkan foto itu ke dalam tasnya dan berlari keluar dari ruangan tersebut. Ia kembali melangkah ke lorong yang lebih panjang, namun kali ini, langkahnya lebih hati-hati. Setiap langkah terasa lebih berat. Sekilas, Dika merasakan bahwa langkahnya tidak sendirian. Ada sesuatu yang ikut bergerak di dalam kegelapan. Ketika ia hampir mencapai pintu keluar, tiba-tiba lampu-lampu di stasiun itu menyala satu persatu. Namun, cahaya yang muncul kali ini sangat berbeda. Cahaya itu tidak teratur. Kadang redup, kadang menyala terang, seolah-olah sedang memperlihatkan gambaran samar-samar dari sesuatu yang tak terlihat. Dika berhenti. Matanya tertuju pada sudut yang gelap di ujung lorong. Di sana, di antara bayang-bayang, ia melihat sosok yang sama dengan yang muncul dalam foto itu. Pria itu berdiri dengan wajah yang penuh penderitaan. Namun, apa yang paling mengerikan adalah ketika pria itu perlahan menoleh dan matanya yang kosong menatap langsung ke arah Dika. Dika terdiam, terperangah, dan terjebak dalam tatapan kosong itu. Dalam beberapa detik, pria itu mulai bergerak menuju Dika dengan langkah perlahan. Suara langkahnya yang berat kembali terdengar, lebih nyata dan lebih mengancam daripada sebelumnya. "Kau sudah menemukan jejak yang salah, Dika," bisik suara itu. Namun bibir pria itu tak bergerak. Suara itu datang dari dalam kepala Dika, seakan mempengaruhi pikirannya. "Kau tidak akan bisa keluar tanpa menemukan kebenaran." Mata Dika terbuka lebar. Ia menyadari bahwa ini lebih dari sekadar cerita mistis. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengancamnya. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Dika terdiam. Tubuhnya kaku seperti terpaku di tempatnya. Sosok pria yang muncul dalam kegelapan semakin mendekat. Langkahnya lambat namun pasti, seakan tak terpengaruh oleh waktu. Tatapan mata pria itu yang kosong dan penuh penderitaan terus menembus Dika, seperti ingin mengungkapkan sebuah rahasia yang terkubur lama di dalam stasiun tua ini. "Kau sudah menemukan jejak yang salah, Dika." Suara itu kembali bergema di dalam kepalanya. Kali ini lebih jelas, lebih menggetarkan. Dika merasa seakan jiwanya terguncang, tubuhnya ingin bergerak, namun rasa takut menahan setiap langkahnya. Siapa kamu?" Dika berusaha berbicara, meski suara itu hampir tak keluar dari tenggorokannya. Pria itu tetap berjalan mendekat. Suaranya kini terdengar lebih dalam dan berat. "Aku adalah penunggu tempat ini."
Dan kau adalah yang terpilih untuk mengungkap kebenaran yang tak terungkapkan selama ini. Setiap kata yang keluar dari bibir pria itu terasa semakin menekan dada Dika. Rasanya ia ingin berlari, namun seolah ada kekuatan yang membuatnya tetap berada di tempat, terjebak di lorong yang gelap dan menakutkan itu. Pria itu berhenti tepat di depan Dika. Wajahnya kini semakin jelas, meskipun sebagian besar sudah membusuk dan hancur seiring berjalannya waktu. Tapi, ada sesuatu yang sangat nyata di matanya, sebuah penderitaan yang tak kunjung berakhir. Stasiun ini dan aku semuanya terkubur dalam kesedihan yang tak terungkapkan, pria itu berkata. Suara seraknya semakin jelas. Dika menatap pria itu dengan rasa ingin tahu yang lebih kuat dari rasa takutnya. Apa maksudmu? Apa yang terjadi di sini? Kenapa stasiun ini ditinggalkan begitu saja? Pria itu menggelengkan kepalanya pelan, seperti merasa tak ingin mengungkapkan semuanya. Namun, tak lama kemudian, ia mulai berbicara lagi dengan suara yang lebih dalam. Dulu, stasiun ini adalah tempat yang hidup, penuh dengan orang-orang yang saling berinteraksi. Tapi suatu malam, sebuah kecelakaan besar terjadi. Sebuah kereta yang membawa penumpang dari luar kota tergelincir tepat di perlintasan ini. Dika terdiam, mendengarkan dengan seksama. Hanya sedikit yang selamat, tapi tak ada yang pernah berbicara tentang malam itu. Dan aku adalah salah satu penumpang di kereta itu. Kami tak pernah bisa keluar dari sini. Kami terjebak, tak bisa melanjutkan perjalanan, tak bisa beristirahat. Dika merasa ada getaran aneh di udara, seakan kata-kata pria itu mengubah atmosfer di sekitar mereka. Apakah itu yang menyebabkan tempat ini dihantui? Tanya Dika, perlahan mencoba menyusun kata-kata. Pria itu mengangguk, meski matanya tetap kosong. Kami yang terperangkap di malam itu, tak bisa kembali ke dunia ini, namun juga tidak bisa pergi. Kami terperangkap dalam bayang-bayang, menunggu seseorang yang cukup berani untuk mengungkapkan kebenaran yang terpendam. Dika mulai merasakan seberkas ketakutan yang lebih dalam. Ia merasa ada sesuatu yang mengikatnya dengan kisah ini, sesuatu yang membuatnya terhubung dengan tragedi yang terjadi bertahun-tahun lalu. Kebenaran, apa maksudmu dengan kebenaran itu? Tanya Dika, matanya tak lepas dari pria itu. Namun, sebelum pria itu bisa menjawab, lampu-lampu di sekeliling stasiun mulai berkedip dengan cepat. Suara gemuruh yang menyerupai deru kereta terdengar keras dari kejauhan, semakin mendekat. Dika menoleh ke arah suara itu, dan untuk sesaat, ia bisa melihat bayangan-bayangan orang yang bergerak di dalam kabut, seperti sosok-sosok penumpang yang terjebak di waktu yang berbeda. Pria itu tersenyum samar, meski senyumannya terkesan suram. Kau tidak bisa melarikan diri begitu saja, Dika. Kau telah terpilih. Terpilih untuk mengungkapkan apa yang terjadi di malam itu. Kau harus mencari tahu dan membawa kebenaran itu keluar. Dika merasa tubuhnya menjadi semakin berat, seperti ada beban yang menekan dirinya. Sosok pria itu semakin menghilang perlahan, namun suara-suara di sekitar stasiun semakin menguat. Seperti ada ribuan bisikan yang bergaung dalam kegelapan, memanggilnya, memaksanya untuk mencari tahu lebih dalam. Temukan ruang itu, Dika, ruang yang terkunci. Di sanalah kunci dari semuanya. Jangan biarkan kebenaran ini tetap terkubur. Tanpa sempat Dika mengajukan pertanyaan lebih lanjut, sosok pria itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Dika dalam kebingungan yang mendalam. Namun, suara kereta yang semakin mendekat dan bisikan-bisikan yang terus-menerus menggema di kepalanya tidak bisa diabaikan. Dika tahu, tak ada jalan mundur sekarang. Ia harus melanjutkan pencariannya. Langkah Dika semakin mantap saat ia berbalik untuk melanjutkan perjalanan dalam stasiun tua yang penuh misteri ini. Ia tahu satu hal pasti, kebenaran yang tersembunyi dalam ruang terkunci itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Dika berjalan perlahan. Setiap langkah terasa semakin berat. Suara bisikan yang mengelilinginya semakin menebal, seperti 1000 suara yang berteriak dalam kesunyian yang menyesakan. Seakan seluruh stasiun itu hidup, merasuki setiap sudut dengan kegelapan yang semakin menyesakan. Dika tahu, ia tidak bisa kembali sekarang. Tugas yang diberikan oleh sosok pria itu, entah siapa dia, harus ia tuntaskan.
Di sepanjang lorong, dinding-dinding yang sudah lapuk dan penuh dengan jamur seakan mengawasi langkahnya. Beberapa lampu yang berkedip-kedip menciptakan bayangan aneh di sekitarnya. Dika merasa seolah-olah ada yang mengikutinya, sesuatu yang tersembunyi dalam gelap, mengikuti setiap langkahnya. Tanpa sadar, langkahnya membawa Dika menuju sebuah pintu besar yang terletak di ujung lorong. Pintu itu terlihat berbeda dari pintu-pintu lain yang ada di stasiun ini. Terbuat dari kayu tua yang tampak sangat kokoh, dengan ukiran yang rumit di seluruh permukaannya. Dika bisa merasakan energi yang sangat kuat terpancar dari pintu itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia tahu, ini adalah tempat yang dimaksud oleh pria tadi, ruang terkunci yang harus ia temukan. Dika meraih gagang pintu dengan gemetar. Ketika ia menyentuhnya, ada sensasi dingin yang meresap ke telapak tangannya, seperti menyentuh sesuatu yang bukan milik dunia ini. Namun, ia tidak mundur. Dengan napas yang semakin cepat, ia memutar gagang pintu dan membuka perlahan. Pintu itu berderit keras, seakan menjerit menandakan sesuatu yang buruk. Di balik pintu, Dika disambut oleh sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya samar dari jendela kecil yang terletak di atas. Di dalam ruangan itu, terdapat meja kayu besar yang sudah usang, dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah benda di atas meja itu. Sebuah kotak kayu yang tampak sangat tua dan dihiasi dengan ukiran yang rumit, mirip dengan ukiran pada pintu yang baru saja dibuka Dika. Dika mendekati meja itu dengan hati-hati. Sesaat sebelum ia menyentuh kotak itu, sebuah suara terdengar dari belakangnya, mengejutkan dirinya. "Jangan sentuh itu." Dika menoleh cepat. Sosok pria yang tadi ia temui berdiri di ujung ruangan. Wajahnya masih tampak hancur dan penuh penderitaan. Matanya kosong, namun tatapannya tajam. Kotak itu adalah kunci dari segalanya. Tapi membuka kotak itu berarti membuka pintu yang tidak bisa ditutup. Dika terdiam. Apa yang dimaksud pria itu? Ia mengalihkan pandangannya ke kotak kayu tersebut. Rasanya, entah mengapa, ia merasa tertarik untuk membuka kotak itu, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Namun, suara pria itu masih terngiang di telinganya, memperingatkannya. Jika kau membuka kotak itu, kau akan menghidupkan kembali semua kenangan kelam. Kau akan tahu kebenaran, tapi kau juga akan membawa kutukan ini bersamamu. Dika menelan ludah. Rasa takut mulai mencekam dirinya. Apa yang seharusnya ia lakukan? Apakah ia harus terus maju, mengungkap kebenaran meskipun tahu ada risiko yang sangat besar? Atau haruskah ia mundur dan meninggalkan misteri ini tetap terkubur di dalam kegelapan? Kebenaran itu harus diketahui. Suara itu kembali berbisik, kali ini lebih tegas. Kebenaran itu penting, kau tidak bisa melarikan diri. Dika mengangkat tangannya, merasa seolah-olah tubuhnya bergerak tanpa kendali. Ia meraih kotak itu dan membukanya. Seketika itu juga, suara berisik dan gemuruh terdengar keras di dalam ruangan, seperti suara kereta yang datang dari kejauhan. Lantai di bawah kaki Dika terasa bergetar hebat. Di dalam kotak, terdapat sebuah foto usang yang sudah sangat pudar, hampir tidak bisa dikenali. Namun, saat Dika mengangkat foto itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di dalam foto itu, ia melihat wajah seorang wanita muda yang tampak familiar. Wajahnya tidak asing, dan sejenak, Dika merasa seperti mengenal wanita tersebut. Namun, ada sesuatu yang aneh. Wajah wanita itu tampak seperti tengah menjerit, seolah merasakan penderitaan yang sangat dalam. Dia. Suara pria itu terdengar di belakang Dika. Dia adalah bagian dari tragedi itu. Wanita itu adalah salah satu penumpang yang tak pernah pulang. Dika menatap foto itu dengan intens. Apa yang terjadi padanya? Kenapa wajahnya seperti itu? Dia adalah salah satu dari kami. Penumpang yang terperangkap di malam kecelakaan itu. Dan dia adalah alasan mengapa stasiun ini tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dia menunggu seseorang untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini terkubur. Dia juga tidak akan pernah bisa pergi sampai itu terungkap. Dika merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan foto itu. Foto itu seakan berbicara kepadanya, memanggilnya untuk menggali lebih dalam. Namun,
Apa yang akan ia temukan di balik kebenaran yang tersembunyi itu? Apa yang akan terjadi jika ia terus mencari tahu? Dengan tangan gemetar, Dika meletakkan foto itu kembali ke dalam kotak. Seketika itu juga, suara deru kereta yang keras itu berhenti seketika. Semua yang ada di sekelilingnya menjadi sangat sunyi, seakan waktu terhenti. Namun, Dika tahu satu hal pasti. Ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan mengungkapkan rahasia kelam stasiun tua ini. Dan ia sudah terperangkap dalam misteri yang tidak bisa ia hindari lagi. Dika berdiri terdiam di depan meja. Tangan masih memegang kotak kayu yang sudah kembali tertutup rapat. Suasana di ruangan itu terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Ruangan yang semula sunyi dan berat kini terasa penuh dengan tekanan yang tak terlukiskan. Ada sesuatu yang tidak wajar. Seperti sesuatu yang tak kasat mata mengawasi gerak-geriknya. Dia melirik sekelilingnya, mencoba mencari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk lebih lanjut. Namun, hanya bayangan yang tampak di sudut-sudut gelap ruangan, seolah-olah dinding-dinding itu menonton setiap gerakan kecilnya. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari belakang, memecah keheningan yang menyelimuti ruangan. Kau tidak akan pernah bebas. Dika menoleh cepat. Wajah pria yang ia lihat sebelumnya kini berada tepat di depannya. Wajahnya penuh dengan rasa sakit yang dalam. Hanya mereka yang terperangkap di sini yang tahu. Mereka yang membuka pintu ini tidak bisa kembali. Dika merasa tubuhnya membeku. Semua penjelasan pria itu semakin membingungkannya. Apakah ia sedang mengalami halusinasi? Atau memang ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang sedang terjadi di stasiun ini? Stasiun ini bukan sekadar tempat perhentian, Dika. Ini adalah tempat terperangkapnya arwah-arwah yang tak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Dan kau baru saja membuka pintu bagi mereka untuk kembali. Dika bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Ketakutan semakin meresap dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa ia tidak hanya sekadar berada di stasiun tua ini. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang melibatkan dirinya. Mungkin, dia bukan hanya sekadar penyelidik, tapi juga salah satu bagian dari misteri ini. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Dika, suara penuh keresahan. Pria itu menghela napas panjang, seperti orang yang sudah lama menanggung beban yang berat. Kau harus mencari tahu lebih banyak, Dika, tentang siapa mereka, tentang tragedi yang terjadi. Mereka yang tak bisa beristirahat. Mereka yang tidak tahu bagaimana cara melanjutkan perjalanan mereka. Namun, sebelum Dika bisa bertanya lebih lanjut, sebuah suara keras terdengar dari luar ruangan, disusul oleh suara deru angin yang sangat kencang. Semua lampu di sekitarnya berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di sekitar ruangan itu. Dika merasakan angin dingin yang menggigit kulitnya, seolah-olah ada sesuatu yang datang menuju dirinya. Ia berbalik, dan matanya tertumbuk pada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di tengah ruangan, di tempat yang sebelumnya kosong, kini muncul sebuah sosok. Sosok itu tinggi, terbungkus kain hitam yang robek. Wajahnya tertutup dengan bayangan gelap yang tak bisa dikenali. Hanya matanya yang tampak, memancarkan cahaya biru yang sangat dingin, seperti menyiratkan penderitaan yang tak terhingga. Kau telah membangkitkannya. Suara serak yang berasal dari sosok itu terdengar keras, membuat Dika hampir kehilangan keseimbangan. Sekarang kau harus menghadapinya. Dika merasa ketakutan yang tak bisa ia bendung lagi. Sosok itu bergerak perlahan, mendekatinya dengan langkah yang berat dan penuh ancaman. Aku adalah salah satu dari mereka yang terjebak. Dan kau, Dika, adalah orang yang membuka pintu untuk kami kembali. Dika mundur sedikit demi sedikit. Namun langkahnya terasa terhambat. Seakan-akan, udara di sekitar menjadi lebih padat, lebih berat. Ia tidak bisa bernapas dengan lega, dan tubuhnya terasa kaku. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Dika dengan suara bergetar. Sosok itu berhenti sejenak. Matanya yang berwarna biru tajam menatap Dika. Kami ingin pembalasan. Tiba-tiba, Dika merasa tubuhnya terhimpit oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Matanya mulai berkunang-kunang, dan dia merasakan tubuhnya seakan terangkat ke udara. Suara berisik mulai memenuhi telinganya, seperti suara kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi,
Namun tidak bisa ia lihat apapun. Semuanya gelap dan mencekam. Ketika Dika membuka matanya, ia kembali berada di tempat yang sangat berbeda. Sekarang, ia berada di sebuah ruang yang sangat gelap. Hanya ada satu cahaya samar yang berasal dari jendela kecil di ujung ruangan. Di sekitarnya, terdapat dinding-dinding yang tertutup oleh debu tebal, dan udara terasa sangat dingin. Tapi yang paling mengejutkan adalah bahwa dia tidak lagi sendirian. Di ruangan itu, ada beberapa sosok lain yang tampak seperti arwah-arwah yang terperangkap. Mereka berdiri dengan tubuh hampa. Wajah mereka penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Mereka yang sudah lama menunggu. Suara pria yang menuntun Dika tadi terdengar dari belakangnya. Semua ini bukan sekadar kebetulan. Dika, kau sudah memasuki dunia mereka. Dan untuk keluar, kau harus membuat pilihan yang sangat berat. Dika terdiam, menatap arwah-arwah yang ada di sekitarnya. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana caranya untuk keluar dari tempat ini? Dan yang lebih penting, bagaimana cara untuk menghentikan kutukan ini agar tak terulang kembali? Ada satu cara, suara pria itu melanjutkan. Kau harus membawa mereka yang terperangkap ini untuk mendapatkan keadilan mereka. Mereka butuh untuk dihukum atau diberi pembalasan atas kejahatan yang terjadi di sini. Dika merasa tertekan, namun dia tahu satu hal pasti, ini adalah ujian yang harus dia hadapi. Arwah-arwah ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dika harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di stasiun ini, atau dia akan terjebak di sini selamanya, seperti mereka. Dika berdiri di tengah ruang yang gelap, dikelilingi oleh arwah-arwah yang diam di sekelilingnya. Suara bisikan mereka memenuhi udara, seolah meminta sesuatu, keadilan, pembalasan, atau mungkin kedamaian yang tak kunjung datang. Ada sesuatu yang sangat menekan di dalam hatinya. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah labirin waktu yang tak bisa diloloskan. Meskipun tubuhnya terasa sangat lelah dan lemas, Dika tahu bahwa untuk keluar, ia harus melangkah lebih jauh. Mereka tidak akan pernah pergi sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suara pria yang menemani Dika terdengar kembali, kali ini lebih dekat dan berat. Semua yang ada di sini adalah potongan-potongan kisah yang hilang, terperangkap oleh kebohongan dan ketidakadilan. Kau harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Dika menggigit bibirnya, berpikir keras. Dalam pikirannya, ia mulai menyusun potongan-potongan teka-teki yang ia kumpulkan selama ini. Stasiun tua ini bukan hanya sebuah bangunan kosong. Ini adalah tempat penuh dengan kenangan, tragedi, dan rahasia yang tersembunyi di balik dinding-dinding yang telah lama terlupakan. Ia menyadari bahwa keberadaannya di sini bukanlah kebetulan. Ada alasan mengapa dia yang dipilih untuk berada di tengah-tengah arwah yang terperangkap ini. Tapi siapa yang harus aku cari? Apa yang terjadi di sini? Tanya Dika. Suaranya terdengar penuh kebingungannya. Pria itu melangkah lebih dekat. Wajahnya yang hampa memancarkan aura kesedihan yang mendalam. Dulu, stasiun ini adalah tempat yang ramai, penuh dengan penumpang yang datang dan pergi. Namun, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat kelam terjadi di sini. Ada pembunuhan, dan mereka yang terperangkap di sini. Mereka adalah korban dari kejahatan yang tak pernah terungkap. Dika mulai merasa bahwa ia telah berada di tempat yang salah. Atau mungkin ini adalah tempat yang tepat untuk mengungkap misteri yang telah lama tertutup rapat. Ia perlu tahu lebih banyak, lebih dalam. Ia harus menemukan siapa yang berada di balik semua ini. Siapa yang menyebabkan arwah-arwah ini terjebak selamanya di stasiun ini. Dengan hati-hati, Dika mulai melangkah menuju ruang yang lebih gelap, mengikuti jejak-jejak yang samar namun sangat menggugah rasa penasaran. Setiap langkah terasa berat. Seperti ada yang menarik-narik tubuhnya kembali ke tempat semula. Namun, ia tetap maju, mengetahui bahwa setiap langkahnya membawa dia lebih dekat pada jawaban. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depannya, ada sebuah pintu kecil yang sudah usang, hampir tertutup oleh semak belukar yang tumbuh di sekitar dinding stasiun. Pintu itu tampak sangat berbeda dari pintu lainnya yang ada di sekitar ruangan. Pintu ini terbuat dari kayu yang lapuk, dengan ukiran halus yang sudah mulai pudar. Dika merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk membuka pintu itu. Saat ia menyentuh gagang pintu,
Angin dingin kembali berhembus, membuat tubuhnya menggigil. Namun, tanpa berpikir panjang, Dika menarik pintu itu dengan kekuatan yang tak terelakkan. Begitu pintu terbuka, Dika terperangkap dalam pemandangan yang sangat berbeda. Ia kini berada di dalam sebuah ruangan yang jauh lebih kecil, namun terlihat sangat rawat. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kayu tua, dan di atas meja itu terdapat beberapa foto hitam putih, beberapa di antaranya terlihat sangat usang. Dika melangkah lebih dekat dan mengambil salah satu foto. Foto itu menunjukkan sekelompok orang yang sedang berdiri di depan stasiun tua, tersenyum bahagia. Namun, ada satu sosok yang membuatnya terhenti. Seorang pria dengan pakaian formal. Wajahnya tampak tegang meski tersenyum. Wajah pria itu sangat familiar, seolah-olah pernah dilihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dika memerhatikan foto itu lebih seksama, kemudian matanya tertumbuk pada sesuatu yang sangat mencolok. Sebuah nama yang tertulis di bagian bawah foto. Hendra Wicaksono, Kepala Stasiun Tua. Dika merasakan jantungnya berdegup kencang. Hendra Wicaksono. Nama itu terdengar sangat penting, dan sepertinya ada hubungan erat dengan kejadian-kejadian yang terjadi di stasiun ini. Ia menyadari bahwa pria ini mungkin memiliki informasi yang sangat berharga tentang kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di stasiun tua ini. Namun, saat ia hendak memeriksa foto lainnya, ia merasakan sebuah sentuhan dingin di bahunya. Dika menoleh dengan cepat, dan di belakangnya, berdiri seorang wanita muda yang mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya pucat, dan matanya kosong, memancarkan aura kesedihan yang mendalam. Dia yang menyebabkan semuanya. Suara wanita itu terdengar lirih, seperti bisikan yang berasal dari dunia lain. Dia yang membunuh kami, dan sekarang dia harus membayar. Dika terkejut. Siapa? Hendra Wicaksono? Tanya Dika dengan suara terbata-bata. Wanita itu mengangguk. Matanya yang kosong tetap menatap Dika. Dia yang menghancurkan hidup kami. Dia yang menutup semua jejak kejahatannya. Tetapi kau bisa mengungkap semuanya. Dika merasa seluruh tubuhnya membeku. Hendra Wicaksono? Apa yang sebenarnya terjadi pada kepala stasiun ini? Mengapa arwah-arwah ini menuntut keadilan darinya? Ia harus mencari tahu lebih banyak, dan sepertinya jawabannya ada di tangan Hendra. Dengan foto di tangannya dan tekad yang semakin kuat, Dika tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menemukan siapa Hendra Wicaksono sebenarnya, dan mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi di balik stasiun tua ini. Dika merasa sebuah beban berat di hatinya. Seolah-olah semua arwah yang terperangkap di stasiun itu semakin mendekat. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti langkah menuju ketidakpastian. Foto Hendra Wicaksono yang masih digenggamnya menjadi kunci utama yang harus diungkap. Namun, perasaan tidak tenang semakin mencekamnya. Dengan foto itu di tangan, Dika kembali menyusuri lorong-lorong gelap yang sempat ia lalui sebelumnya. Namun, kali ini, suasananya terasa berbeda. Lebih suram, lebih menekan. Arwah-arwah itu seolah memperhatikannya dari bayang-bayang, siap untuk muncul kapan saja. Bahkan suara bisikan mereka semakin keras, seakan menyuarakan penderitaan yang sudah bertahun-tahun terpendam. Hendra Wicaksono, siapa dia sebenarnya? Pikir Dika sambil melangkah, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini dan menyelesaikan semua teror yang terjadi adalah dengan mengungkap kebenaran tentang kepala stasiun itu. Langkah Dika berhenti di depan sebuah pintu besar yang tampak lebih tua dan lebih rapuh daripada pintu-pintu lainnya. Di atasnya terdapat ukiran yang aneh, hampir seperti simbol atau tanda yang tidak dapat ia pahami. Sesuatu di dalam hatinya mengatakan bahwa pintu ini adalah pintu yang harus ia buka. Namun, begitu ia menyentuh gagang pintu, tubuhnya langsung diliputi oleh hawa dingin yang sangat menusuk. Angin malam yang dingin membawa aroma busuk yang membuatnya merasa ingin muntah. Dika menghela napas, mencoba untuk tetap tenang, dan dengan satu tarikan nafas panjang, ia mendorong pintu itu perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderak keras, mengungkapkan sebuah ruangan yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ruangan ini gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu minyak yang terpasang di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan, terdapat meja kayu besar yang tertutup debu tebal. Namun,
Di atas meja itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Dika. Sebuah buku besar dengan sampul kulit tua yang sudah pudar warnanya. Dika mendekat dan mengambil buku itu dengan hati-hati. Buku itu terasa berat, dan saat ia membuka halaman pertama, aroma apek dari kertas yang sudah sangat tua tercium. Di dalam buku itu, terdapat tulisan tangan yang rapi, namun setiap kata seolah berbisik, menuntunnya untuk membaca lebih dalam. Ini adalah catatan milik Hendra Wicaksono. Gumam Dika sambil membaca tulisan yang tertulis dengan tinta hitam. Di dalamnya, ada kisah tentang sebuah kejadian yang terjadi di stasiun tua ini, suatu peristiwa yang tampaknya sangat terkait dengan banyaknya arwah yang terperangkap. Sebelum stasiun ini menjadi seperti ini, aku, Hendra Wicaksono, kepala stasiun ini, pernah menjadi saksi sebuah peristiwa yang sangat gelap. Tahun 1976, sebuah kecelakaan terjadi. Sebuah kereta api tabrakan, yang menyebabkan banyak orang mati. Namun, kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Dika merasa ketegangan meningkat. Tertulis jelas di halaman itu, bahwa kecelakaan yang terjadi bukanlah sekadar kecelakaan teknis. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sesuatu yang melibatkan keputusan-keputusan yang salah, kesalahan fatal yang menuntut banyak nyawa. Namun, ada satu bagian yang membuat Dika berhenti sejenak. Namun, ada hal yang lebih mengerikan dari itu. Beberapa di antara mereka yang mati, tubuh mereka tak pernah ditemukan. Mereka hilang begitu saja, seolah-olah lenyap di telan bumi. Dika menutup buku itu sejenak. Ada banyak yang harus ia pelajari lebih lanjut. Namun, sesuatu yang tak bisa ia abaikan mulai terasa di dalam dirinya. Sesuatu yang sangat menakutkan. Arwah-arwah itu sepertinya mulai menghampirinya lebih dekat. Tiba-tiba, suara derak pintu terdengar keras. Dika menoleh dan melihat pintu yang baru saja ia buka kini sudah tertutup rapat kembali. Namun, bukan itu yang paling menakutkan. Dari sudut ruangan, sebuah bayangan hitam mulai bergerak perlahan mendekat. Bayangan itu berwujud seorang pria tinggi besar dengan jas gelap. Wajahnya tersembunyi oleh bayangan. Kau yang mencari tahu semua ini. Suara itu terdengar rendah dan bergetar. Dika terperanjat. Matanya membelalak. Ia mengenali suara itu. Suara yang sama dengan yang ada di dalam pikirannya beberapa waktu lalu. Siapa kau? Dika mencoba menahan rasa takut yang mulai menghantui dirinya. Bayangan pria itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya berdiri diam, menatap Dika dengan mata kosong yang tak bisa ia lihat jelas. Seolah-olah pria itu menunggu sesuatu. Dika merasa ada ketegangan yang semakin meningkat. Ia merasakan tubuhnya mulai terasa dingin, hampir seperti beku. Arwah-arwah di sekitar semakin banyak, bisikan mereka semakin keras, dan Dika bisa merasakan tangan-tangan tak kasat mata yang menyentuhnya, menariknya, dan menekan tubuhnya ke tanah. Jangan pernah mencoba keluar dari sini. Suara pria itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan menakutkan. Karena kegelapan ini adalah bagian darimu, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Dika memaksa dirinya untuk bergerak mundur, menjauh dari bayangan itu. Namun, semakin ia mundur, semakin gelap ruangan itu. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah, seperti suara jeritan dari masa lalu yang tak pernah selesai. Satu-satunya hal yang bisa Dika lakukan adalah mengingat pesan dari wanita yang muncul sebelumnya. Dia yang menghancurkan kami, dan sekarang dia harus membayar. Hendra Wicaksono, siapapun dia, pasti terlibat dalam peristiwa ini. Dan Dika tahu, untuk keluar dari sini dan mengakhiri teror yang mengerikan ini, ia harus menemukan lebih banyak kebenaran tentang kepala stasiun itu, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang sangat menakutkan. Dika berdiri terpaku di tengah ruangan yang semakin gelap. Tubuhnya gemetar. Bayangan pria yang muncul di hadapannya kini menghilang begitu saja, meninggalkan udara yang semakin mencekam. Namun, meskipun pria itu hilang, rasa ketakutan dan ancaman yang menyelimuti dirinya tetap ada. Arwah-arwah yang ada di sekelilingnya tampaknya semakin mendekat. Suara-suara mereka berubah menjadi semakin bising dan kacau, seperti suara orang yang sedang berteriak meminta pertolongan. Dika berusaha mengendalikan dirinya, menenangkan napas yang terengah-engah,
dan menatap buku besar yang masih ada di tangannya. Buku yang berisi catatan milik Hendra Wicaksono, kepala stasiun yang tampaknya memiliki hubungan erat dengan segala hal yang terjadi di stasiun tua ini. Meskipun ketakutan menguasai dirinya, ia tahu bahwa hanya dengan membuka lebih banyak catatan dalam buku itu, ia bisa menemukan jalan keluar dari teror ini. Namun, ketika ia membuka halaman berikutnya, sebuah kisah yang lebih mengerikan terungkap. Pada malam yang penuh hujan itu, di tengah kecelakaan yang terjadi, aku melihat sesuatu yang tak bisa dimaafkan. Aku melihat seorang penumpang yang seharusnya tidak ada di dalam kereta. Seorang pria yang tampaknya berasal dari dunia lain. Dia tidak punya wajah, hanya bayangannya yang bergerak cepat, menembus dinding, dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan stasiun. Dika membaca kalimat itu berulang kali. Bayangan yang tak berbentuk, wajah yang tak terlihat, itu jelas bukan kecelakaan biasa. Apa yang terjadi di malam itu lebih dari sekadar sebuah tragedi. Peristiwa itu menyimpan sesuatu yang lebih gelap. Dan Dika yakin bahwa penumpang tanpa wajah itu adalah kunci untuk mengungkapkan semua teror yang terjadi di stasiun ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Dika menoleh dengan cepat. Tubuhnya hampir terjatuh karena ketakutan yang mendalam. Namun, ketika ia melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang semakin pekat. Suara langkah itu semakin mendekat. Namun bayangan orang tersebut tidak terlihat sama sekali. Siapa itu? Dika berbisik. Suara kepanikannya semakin keras. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara lain. Suara bisikan halus, seperti suara dari bawah tanah. Suara itu memanggil namanya. Dika. Dika. Suara itu datang dari dalam kegelapan yang tak terlihat. Dika merasa tubuhnya dipenuhi rasa takut yang mencekam. Setiap langkah yang diambilnya semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak lebih jauh. Namun, ia tahu, ia harus melanjutkan. Arwah-arwah itu tidak akan memberinya ketenangan sampai kebenaran terungkap. Ia berjalan menuju pintu yang terbuka di ujung ruangan. Dengan langkah ragu, Dika melintasi lorong sempit yang membawanya menuju bagian lain dari stasiun tua itu. Di sepanjang jalan, ia melihat gambar-gambar yang tergantung di dinding, gambar-gambar lama tentang para pekerja stasiun, dan beberapa foto hitam putih yang tampaknya diambil bertahun-tahun lalu. Di salah satu foto, Dika melihat wajah seorang pria yang tampak sangat familiar. Wajah itu adalah wajah yang sudah dilihatnya sebelumnya, Hendra Wicaksono. Pria itu terlihat jauh lebih muda, berdiri di depan sebuah kereta yang tampak sangat tua. Di belakangnya, ada sebuah bayangan yang tampaknya mengintip dari balik kereta. Wajahnya samar dan sulit dikenali. Dika mendekat untuk melihat lebih jelas. Tiba-tiba, lampu di atasnya berkelip-kelip. Dan saat ia menoleh kembali ke foto itu, wajah di dalamnya berubah. Wajah Hendra Wicaksono kini terlihat lebih suram, lebih mengerikan, seolah-olah ekspresinya menggambarkan kesedihan yang mendalam. Mata pria itu terlihat kosong. Dan senyumnya berubah menjadi senyum yang penuh dengan penderitaan. Apa yang terjadi pada Hendra? Dika berpikir keras. Kebingungannya semakin meningkat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini semakin jelas. Dika menoleh, dan di ujung lorong, bayangan yang tak berbentuk itu muncul lagi. Bayangan itu bergerak cepat menuju dirinya, menyusup melalui kegelapan, semakin dekat. Dika merasa nafasnya tercekat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari. Tapi, anehnya, lorong yang ia lari menuju tidak berubah. Setiap langkah yang diambilnya, seolah lorong itu semakin panjang, dan bayangan itu semakin dekat. Langkah kaki itu semakin mengintensifkan dirinya, semakin mendekat, semakin mengancam. Suara bisikan yang memanggil namanya semakin keras. Seakan sudah hampir berada di belakangnya. Dika. Dengan segenap tenaga, Dika berlari lebih cepat, menembus kegelapan, dan akhirnya tiba di ujung lorong. Saat ia menoleh ke belakang, bayangan itu menghilang begitu saja, tidak meninggalkan jejak. Namun, tubuh Dika masih bergetar hebat, dan hatinya berdetak kencang. Ia tahu sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Tiba-tiba,
Suara yang sangat keras menggema di seluruh stasiun. Bunyi gesekan besi dan teriakan panjang menggema, seolah seluruh stasiun itu sedang bergetar. Dika berlari, mencari jalan keluar. Namun entah mengapa, setiap pintu yang ia coba buka tampaknya selalu mengarah kembali ke ruangan yang sama. Dan di tengah kegelapan itu, Dika menyadari satu hal, ia terjebak. Penunggunya kini semakin dekat. Dika terengah-engah, tubuhnya lelah dan penuh keringat. Ia telah berlari ke seluruh penjuru stasiun. Namun setiap pintu yang ia buka selalu membawa dia kembali ke tempat yang sama. Rasanya seperti berputar dalam lingkaran tak berujung. Kegelapan semakin pekat, dan suara langkah kaki yang mengerikan itu semakin mengganggu pikirannya. Seperti ada sesuatu yang mengikuti, bergerak dengan cepat, menghampiri dirinya. Apa yang sedang terjadi? Pikir Dika dengan panik. Kenapa aku tidak bisa keluar dari sini? Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sangat berbeda. Bukan suara langkah kaki yang mendekat, melainkan suara lirih yang berasal dari sudut gelap ruangan. Suara itu berbisik, hampir seperti angin yang menyapu, namun terasa seperti kata-kata yang ditujukan langsung padanya. Tolong selamatkan aku. Dika menoleh cepat, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya lorong gelap yang penuh dengan bayangan. Ruangan yang semakin menyesakkan. Dalam kekelaman itu, ada satu titik cahaya kecil yang terlihat di ujung lorong. Cahaya itu bersinar redup. Namun entah mengapa Dika merasa itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Dika tanpa pikir panjang mulai berjalan menuju cahaya itu. Langkahnya terhuyung-huyung. Tubuhnya lelah dan nyaris tak mampu bergerak. Namun, sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk terus maju. Ada perasaan mendalam yang menyatakan bahwa cahaya itu adalah kunci untuk keluar dari kegelapan ini. Semakin dekat Dika dengan cahaya tersebut, semakin ia merasakan keanehan di sekitarnya. Udara di sekitarnya terasa berat, dan suara-suara yang awalnya samar kini semakin keras. Ia dapat mendengar bisikan halus yang datang dari dinding-dinding stasiun, suara yang seolah berasal dari masa lalu. Ketika akhirnya Dika mencapai cahaya itu, ia menemukan dirinya berada di sebuah ruang yang berbeda. Ruangan ini jauh lebih besar dan lebih luas daripada ruang-ruang lain yang ia lewati. Ada meja kayu yang sudah lapuk, dan dinding-dinding yang penuh dengan cat yang mengelupas. Di sudut ruangan, sebuah jendela besar menghadap keluar, namun cahaya yang memasuki ruangan itu sangat aneh, berwarna kemerahan, seolah-olah matahari telah terbenam jauh lebih cepat dari seharusnya. Dika mendekat ke jendela itu, ingin melihat lebih jelas keadaan luar. Namun, ketika matanya menangkap sesuatu di luar jendela, ia terkejut. Di luar, di bawah cahaya kemerahan itu, ia melihat bayangan pria yang sama, pria tanpa wajah yang ia temui sebelumnya. Pria itu berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong. Namun Dika bisa merasakan ada sesuatu yang janggal pada sosok itu. "Siapa kamu?" Dika berteriak. Suaranya pecah oleh ketakutan yang semakin mendalam. Bayangan pria itu tidak bergerak. Namun, tiba-tiba, suara bisikan yang pernah Dika dengar kembali terdengar. Kali ini, suara itu tidak hanya meminta tolong. Suara itu terdengar lebih mendalam, lebih mengguncang hati. Seolah-olah pria itu sedang berbicara kepada Dika. "Bantu aku. Aku tak bisa keluar dari sini." Bisik suara itu. Dika merasa hatinya berdegup kencang. Ada perasaan yang sangat kuat. Perasaan bahwa bayangan pria itu adalah seseorang yang terperangkap. Seseorang yang telah lama hilang, terjebak dalam dunia ini. Dika merasa tanggung jawab besar untuk membantu sosok itu. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih lanjut, bayangan pria itu mulai bergerak mendekat, perlahan namun pasti. Dalam sekejap, pria tanpa wajah itu berada tepat di hadapannya, tepat di sisi jendela yang memisahkan mereka. Dika merasa sangat kedinginan, seolah udara di sekelilingnya mendadak berubah menjadi es. Dengan napas yang tertahan, Dika berusaha menyentuh kaca jendela itu, berharap bisa menjangkau pria tersebut, namun tidak ada yang terjadi. "Kenapa kamu di sini?" Dika bertanya dengan suara yang bergetar. Tiba-tiba, bayangan pria itu menghilang begitu saja, dan dalam sekejap, ruangan menjadi hening. Tidak ada suara,
Tidak ada bayangan, hanya Dika yang berdiri di sana, bingung dan ketakutan. Namun, saat Dika berbalik untuk melangkah pergi, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di belakangnya, bayangan pria itu muncul lagi, kali ini tanpa suara apapun. Hanya ada sosok yang memandangnya dengan tatapan kosong dan penuh penderitaan. Dalam mata kosong pria itu, Dika bisa melihat kesedihan dan kemarahan yang tak terkatakan. Tiba-tiba, suara keras kembali terdengar, lebih dekat dan lebih menakutkan. Suara geraman dan teriakan yang penuh amarah menggema di seluruh stasiun. Dika berbalik dan melihat sekelilingnya. Namun tidak ada yang terlihat selain kegelapan yang semakin dalam. Tangan Dika bergetar. Ia merasa sudah tak sanggup lagi melawan ketakutan yang menghantuinya. Namun, di dalam kepalanya, satu hal tetap jelas. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan pria itu, dan menyelesaikan cerita yang telah terhenti begitu lama. Dan untuk itu, Dika tahu satu hal, tidak ada jalan keluar tanpa mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik stasiun tua ini. Dika berdiri terdiam, merasakan kehadiran bayangan pria tanpa wajah yang kini menghilang kembali ke dalam kegelapan. Kepalanya terasa berputar, dan tubuhnya lemas, seakan terikat oleh energi gelap yang memenuhi udara sekitar. Setiap napas yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah stasiun tua ini menahan semua energi hidupnya. Aku harus keluar, aku harus keluar. Dika berbisik pada dirinya sendiri, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Namun, ia tahu bahwa jalan keluar dari stasiun ini tidak akan mudah. Ada sesuatu yang harus dipecahkan, sebuah misteri yang harus diungkap, sebelum ia bisa benar-benar bebas dari teror ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Namun kali ini, suara itu tidak datang dari bayangan pria yang mengintainya, melainkan datang dari dalam ruangan yang baru saja ia masuki. Langkah kaki itu berat dan terdengar semakin dekat. Dika menoleh dengan cepat, namun tidak ada apa-apa, hanya bayangan yang bergerak perlahan di sudut ruangan. Langkah itu terus mendekat, namun bayangannya tidak tampak. Dika merasa ketakutan yang luar biasa, namun ia tahu ia harus menghadapinya. Mencari tahu siapa atau apa yang ada di balik suara itu adalah satu-satunya cara untuk mengungkap apa yang terjadi di stasiun ini. Dengan langkah pelan, ia berjalan mendekati sumber suara. Matanya tertuju pada dinding yang tampak sedikit berbeda dari dinding lainnya. Dinding yang sedikit lebih tua dan berkarat. Ketika ia menyentuh dinding itu, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar, seperti bunyi logam yang bergerak. Tanpa diduga, dinding itu mulai bergerak, perlahan membuka, dan memperlihatkan sebuah lorong gelap yang lebih panjang dan lebih dalam. Dika terkejut dan mundur beberapa langkah, namun rasa penasaran mendorongnya untuk terus maju. Mungkin inilah jalan yang selama ini ia cari. Ia melangkah masuk ke lorong itu, merasa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setiap langkah yang diambilnya semakin berat, dan bayangan-bayangan yang tampak samar semakin mengelilinginya. Suara bisikan yang tadi ia dengar kembali terdengar. Semakin jelas, semakin nyata. Tolong, tolong aku. Bisik suara itu, semakin mendalam dan menggema. Dika menahan napasnya, merasa bahwa ia semakin dekat dengan inti dari semua teror ini. Lorong itu semakin sempit, dan di ujungnya, ada sebuah pintu kayu tua yang tampak sudah usang. Dika tahu bahwa ini adalah tempat yang selama ini dicari. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Begitu pintu itu terbuka, sebuah ruangan gelap terbentang di hadapannya, penuh dengan bayangan-bayangan yang tidak bisa ia jelaskan. Di tengah-tengah ruangan, sebuah meja kayu besar terletak di sana, tertutup oleh kain putih yang sudah lusuh. Dika mendekat, dan dengan hati-hati, ia mengangkat kain itu. Di bawahnya, ia menemukan sebuah buku tua. Buku yang tampaknya sudah sangat lama ditinggalkan. Buku itu terlihat sangat berat, dengan sampul yang terbuat dari kulit yang sudah mengelupas. Di bagian tengah buku, ada tulisan yang hampir tidak bisa terbaca karena sudah usang. Dika membuka halaman pertama dengan hati-hati, dan matanya terbeliak saat membaca tulisan yang tertera di sana. Kisah ini dimulai pada malam hujan yang mengerikan, ketika jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam stasiun ini mulai menuntut balas. Mereka yang mati tanpa nama,
yang terabaikan oleh waktu, dan yang kehilangan segala sesuatu yang mereka cintai. Dika membaca lebih lanjut, dan kisah itu semakin mengerikan. Ternyata, stasiun ini dulunya adalah tempat yang sangat ramai, tempat di mana ribuan orang melewati setiap harinya. Namun, satu malam, sebuah kecelakaan besar terjadi, menyebabkan ratusan orang tewas dalam sekejap mata. Para penumpang yang tewas tidak ditemukan dengan cara yang layak, dan tubuh mereka dibuang begitu saja tanpa ada yang tahu. Itu adalah kecelakaan yang tidak pernah dilaporkan, dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam stasiun ini tidak pernah menerima pengakuan atas kematian mereka. Dika merasa hatinya mencelos. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di sini lebih dari sekadar kecelakaan. Ini adalah kutukan yang melibatkan jiwa-jiwa yang tersisa. Ia mulai memahami bahwa bayangan pria tanpa wajah yang mengikutinya bukanlah satu-satunya arwah yang terperangkap. Ada lebih banyak lagi, dan mereka semua menunggu untuk dibebaskan. Tiba-tiba, ruangan itu berguncang, dan suara yang sangat keras terdengar dari bawah tanah. Tanah di sekitar Dika mulai bergerak, dan ia merasa sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Tanpa pikir panjang, Dika berlari keluar dari ruangan itu dan kembali ke lorong. Namun, saat ia berlari, sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya, dan ia terhenti seketika. Ia menoleh, dan di hadapannya, ada sosok pria yang sama, tanpa wajah, namun kali ini, Dika bisa merasakan rasa sakit yang mendalam dalam tatapannya. Pria itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah belakang Dika. Dika menoleh, dan di ujung lorong, sebuah bayangan besar mulai muncul, bayangan yang semakin mendekat, dengan suara derap kaki yang semakin keras. Lari! Suara itu bergema dalam pikirannya. Jika kau tidak ingin menjadi salah satu dari kami, lari sekarang. Dika tidak menunggu lebih lama. Ia berlari sekuat tenaga, melintasi lorong gelap itu, berharap ada jalan keluar. Namun, saat ia hampir sampai ke ujung, bayangan itu sudah ada di depannya, menunggu dengan tangan terulur, siap untuk menariknya ke dalam kegelapan abadi. Dika berlari, napasnya terengah-engah, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Terkurung dalam lorong yang semakin sempit, ia merasa dinding di sekitarnya mulai merapat, seolah-olah ruang itu mencoba menelan dirinya. Setiap langkahnya terdengar keras di telinganya, namun suara langkah kaki yang mengejar jauh lebih keras dan mengerikan. Di ujung lorong, ia melihat cahaya samar yang tampak seperti pintu keluar. Namun, cahaya itu mulai memudar, tertutup oleh bayangan besar yang mendekat dengan kecepatan yang tak terduga. Dika merasakan tekanan yang luar biasa di dada, sebuah perasaan seolah-olah ia akan terjatuh ke dalam jurang yang tak terlihat, tertelan oleh kegelapan yang begitu pekat. "Tolong! Tolong aku!" teriaknya. Suaranya serak dan hampir tak terdengar, tenggelam dalam gemuruh suara yang berasal dari bayangan itu. Dika berusaha memfokuskan pikirannya. Ingat, dia harus menemukan jalan keluar. Setiap detik terasa seperti jam yang berjalan lambat, sementara bayangan itu semakin mendekat dengan tangan yang meraih-raih ke arahnya. Dika mencoba menatap sekelilingnya. Lorong itu sekarang tampak berbeda. Dindingnya berlumut, dan udara di sekitarnya terasa semakin berat. Hampir tak bisa dihirup. Bau busuk memenuhi hidungnya, seperti bau tanah basah yang tercampur dengan aroma sesuatu yang lebih menyeramkan. Namun, saat ia melihat ke depan, matanya tertuju pada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah pintu kayu besar yang sebelumnya tak ada. Pintu itu muncul begitu saja, seperti dipanggil oleh kegelapan yang melanda stasiun ini. Tanpa berpikir panjang, Dika berlari ke pintu itu, merasa ada secercah harapan yang menyinari gelapnya ketakutan. Ia menarik gagang pintu dengan tangan yang gemetar, dan dengan suara berderit keras, pintu itu terbuka. Begitu ia masuk, ia merasa seolah-olah melangkah ke dalam dunia lain. Ruangan itu gelap, namun terasa berbeda. Ada perasaan aneh yang mengalir di udara, perasaan yang tak bisa dijelaskan, seakan-akan sesuatu yang sangat tua dan sangat kuat mengawasi setiap gerakan Dika. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan banyak benda misterius yang tersebar di atasnya. Buku-buku tua, lilin yang hampir habis terbakar, dan beberapa benda yang tampaknya berasal dari zaman yang jauh. Dika berjalan perlahan,
menyentuh satu persatu benda yang tergeletak di atas meja itu. Tak lama kemudian, matanya tertuju pada sebuah buku besar dengan sampul kulit yang sangat tua, hampir hancur. Buku itu berbeda dari buku-buku lainnya. Seperti ada kekuatan tertentu yang memancar dari dalamnya. Dengan rasa takut bercampur rasa ingin tahu, Dika membuka buku itu. Halaman pertama dipenuhi dengan tulisan yang tidak bisa ia pahami. Namun sesuatu tentangnya membuatnya merasa sangat terhubung. Seiring ia membalik halaman demi halaman, cerita dalam buku itu mulai terungkap. Kisah ini berawal dari seorang penjaga stasiun yang jatuh cinta pada seorang wanita muda. Namun tragisnya, ia harus kehilangan wanita itu dalam kecelakaan yang mengerikan. Arwah wanita itu terjebak di sini, tak bisa pergi, dan ia terus mencari penjaga itu. Namun, mereka yang terjebak di stasiun ini, tak hanya yang mencintai, tetapi juga mereka yang meninggal dalam cara yang tak semestinya. Mereka semua menginginkan pembalasan. Dika membaca lebih lanjut, dan kegelapan yang menyelimuti ruangan itu seolah semakin pekat. Kisah dalam buku itu menyebutkan bahwa setiap orang yang meninggal dalam kecelakaan di stasiun ini akan terjebak selamanya, tak bisa lepas dari dunia ini. Mereka yang menuntut balas, tak peduli siapa, akan mengutuk siapapun yang datang ke sini. Dan, jika seseorang ingin melarikan diri, mereka harus menemukan penebusan, membantu roh-roh yang terjebak untuk pergi dengan tenang. Jika kau ingin keluar, kau harus menyelesaikan satu misi. Bisik suara yang kembali terdengar di telinga Dika. Suaranya terasa seperti berasal dari dalam kepala Dika sendiri. Kembalikan apa yang telah dicuri dari mereka. Temukan mereka yang terperangkap. Beri mereka ketenangan. Dika menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia merasa beban yang berat menekan dadanya. Kegelapan di sekitar ruangan semakin pekat. Dan saat itu, ia merasakan langkah-langkah mendekat lagi. Bayangan besar yang mengejarnya sebelumnya kini berdiri di pintu. Matanya kosong dan tanpa ekspresi. Hanya ada gelap yang mengelilinginya. Namun, kali ini Dika tidak lari. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa untuk bisa keluar dari tempat ini, ia harus berhadapan dengan bayangan yang menakutkan itu. Semua yang ia lakukan sampai sekarang adalah untuk mencari jawaban. Jawaban yang akan membebaskan dirinya dan roh-roh yang terperangkap. Dengan langkah mantap, Dika mendekati bayangan itu. Ia tidak tahu apakah ia akan berhasil, namun satu hal yang pasti, dia tidak akan menyerah. Dia harus menyelesaikan ini. Ia harus membawa ketenangan bagi mereka yang terperangkap, agar mereka bisa pergi dengan tenang dan membebaskan stasiun ini dari kutukan yang telah lama berlangsung. Dika berdiri tegak di hadapan bayangan yang semakin mendekat. Kegelapan yang mengelilingi bayangan itu bukan hanya menakutkan, namun juga mencekam, seperti ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sosok di depannya. Namun, tekad di dalam dirinya jauh lebih kuat daripada rasa takut yang mendera. Ia tahu ia tak bisa lari lagi. Jika ingin keluar dari tempat ini dan membebaskan roh-roh yang terperangkap, ia harus menyelesaikan misi ini, tak peduli betapa beratnya. Bayangan itu mulai bergerak, mendekat dengan langkah-langkah yang sunyi dan pasti. Dika bisa merasakan hawa dingin yang datang bersama dengan sosok itu, dan untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan kehadirannya yang sangat kuat. Sosok itu, meskipun tidak berbentuk manusia sepenuhnya, memancarkan aura yang begitu menakutkan, seolah berasal dari dunia lain. Namun, Dika tak mundur. Ia harus melawan rasa takut itu. Apa yang kau inginkan dariku? Dika berkata, suaranya gemetar. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Bayangan itu berhenti beberapa langkah di depannya, dan dalam diam yang panjang, hanya ada suara nafas berat yang terdengar. Dalam sekejap, bayangan itu berubah menjadi sosok yang lebih jelas. Sebuah wajah yang tak asing bagi Dika. Wajah seorang pria parubaya dengan ekspresi penuh penderitaan dan kemarahan. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Suara pria itu terdengar, serak dan penuh penekanan. Kami semua terperangkap di sini. Dan kau akan menjadi bagian dari kami jika kau tidak membantu kami keluar. Dika merasakan tekanan yang begitu besar. Ia mengerti sekarang bahwa bayangan ini bukanlah sosok yang bisa dihindari atau dilawan dengan kekuatan fisik. Ini adalah bagian dari kutukan yang menghantui stasiun ini.
Sosok ini adalah salah satu dari banyak jiwa yang terperangkap. Masing-masing mencari cara untuk menuntut balas atas kematian mereka yang tidak wajar. Aku ingin membantumu, Dika berkata. Berusaha terdengar yakin meskipun hatinya gelisah. Tapi aku perlu tahu apa yang bisa aku lakukan. Bagaimana aku bisa membebaskanmu dan yang lainnya? Bayangan pria itu terdiam sejenak, seolah berpikir, dan kemudian ia mulai berbicara. Suaranya dipenuhi dengan rasa kesedihan dan kekecewaan. Kami adalah penjaga stasiun ini. Sebelum kecelakaan itu terjadi, kami adalah mereka yang seharusnya melindungi tempat ini. Namun kami juga yang paling terluka oleh tragedi itu. Kami, yang terjebak di sini, tidak bisa pergi karena kesalahan kami sendiri. Tapi, jika kau bisa menemukan arwah yang menyebabkan kehancuran ini, membawanya kembali ke sini, kami bisa melepaskan diri kami dari kutukan ini. Tanpa itu, kami akan tetap terperangkap di dalam stasiun ini selamanya, bersama kegelapan yang menguasainya. Dika merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa yang kau maksud? Penjaga stasiun yang lain, jawab pria itu dengan suara berat. Yang lebih tua. Dia yang menuntut balas, yang menyebabkan kecelakaan itu. Jika kau ingin membebaskan kami, kau harus menemukannya dan membawa dia kembali ke tempat ini. Dika mengangguk, meskipun masih merasa bingung dengan semua yang baru saja ia dengar. Penjaga yang lebih tua, pikirnya, mencoba mencerna informasi tersebut. Sejak pertama kali ia datang ke stasiun tua ini, ia merasakan ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini, tapi tidak pernah menyangka jika kunci untuk membebaskan semua arwah terperangkap adalah menemukan seseorang yang lebih tua, yang menjadi penyebab semuanya. Aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan, Dika menjawab, dengan suara yang lebih mantap. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, bagi dirinya dan bagi semua roh yang terjebak di stasiun ini. Bayangan itu mengangguk perlahan. Semoga kau berhasil. Jika kau gagal, kau akan menjadi bagian dari kami. Dan akan ada lebih banyak dari kami yang akan datang untuk menuntut balas. Dengan kata-kata itu, bayangan itu menghilang, kembali ke dalam kegelapan yang menyelimutinya. Dika terdiam beberapa saat, memproses semua yang baru saja ia dengar. Kini, ia tahu tugasnya, menemukan penjaga yang lebih tua, arwah yang bertanggung jawab atas kecelakaan dan kutukan ini. Namun, ia juga tahu bahwa pencariannya belum berakhir. Dengan misi baru yang lebih berat di pundaknya, Dika merasa beban di dalam dirinya semakin besar. Tidak hanya untuk membebaskan dirinya, tetapi juga untuk memberi kedamaian bagi mereka yang terperangkap, yang tidak bisa pergi. Ia tak tahu bagaimana perjalanan ini akan berakhir, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur lagi. Dika melangkah maju, bertekad untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan ini, tak peduli berapa banyak roh yang harus dihadapi atau seberapa besar bahaya yang menanti di depan. Dika menghela napas panjang, menatap sekelilingnya yang kini tampak lebih mencekam. Suasana stasiun tua itu seolah semakin rapat, seperti sebuah dunia terisolasi di luar waktu. Ia merasa seolah terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa lepas. Setelah percakapan dengan arwah penjaga itu, ia tahu bahwa mencari penjaga yang lebih tua, penyebab dari semua tragedi ini, adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dan mereka yang terjebak. Ia kembali mengingat kata-kata bayangan itu. Jika kau ingin membebaskan kami, temukan dia, penjaga yang lebih tua. Hanya dengan membawanya kembali, kami bisa lepas dari kutukan ini. Namun, bagaimana ia bisa menemukannya? Siapa penjaga yang lebih tua itu? Apa yang membuatnya menjadi pusat dari semua peristiwa buruk di stasiun ini? Dika merasa seperti berhadapan dengan teka-teki yang tak bisa diselesaikan dengan mudah. Semua petunjuk yang ia punya adalah bayangan yang menyarankan untuk menemukan sosok yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Stasiun itu sendiri tampak semakin berubah. Lorong-lorong yang sebelumnya familiar kini terasa asing. Beberapa bagian dari stasiun yang sudah lama tidak terpakai semakin tertutup oleh kabut tipis, dan suara-suara aneh yang bergema seolah memanggilnya untuk menjelajah lebih jauh. Namun, Dika tahu bahwa untuk mencari jawaban, ia harus mengikuti jejak yang hilang. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih jauh ke dalam stasiun yang semakin gelap.
Setiap langkah yang diambilnya disertai dengan gemerisik suara dari lorong-lorong yang hampir terlupakan, dan ia bisa merasakan seolah ada mata-mata yang mengawasinya di setiap sudut. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah ruangan kecil di salah satu sisi stasiun. Ruangan itu sepi, penuh debu, dan terlihat tak terurus. Di dalamnya, ada rak-rak yang penuh dengan berbagai benda yang tampaknya tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Dika merasa seperti ada sesuatu yang penting di dalam ruangan itu, seperti petunjuk yang ia butuhkan. Ia mulai memeriksa setiap benda di rak-rak itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Di salah satu rak, Dika menemukan sebuah foto tua. Foto itu tampaknya sudah sangat usang, dengan warna yang hampir pudar. Namun, ia bisa mengenali beberapa wajah dalam foto tersebut. Para penjaga stasiun, mungkin dari beberapa dekade lalu. Semua orang dalam foto itu tampak muda, penuh semangat, tetapi ada satu sosok yang paling menonjol di sana. Seorang pria tua dengan ekspresi serius, berdiri di tengah kelompok, mengenakan seragam penjaga stasiun yang lebih tua dari yang dikenakan orang lain. Di bawah foto itu, ada tulisan yang hampir tak terbaca, namun Dika bisa melihat nama itu, Hadianto. Nama itu terasa asing. Namun ada sesuatu yang membuatnya merasa terhubung. Ini mungkin penjaga yang lebih tua yang dicarinya. Dika memegang foto itu erat-erat. Perasaan cemas bercampur dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Hadianto, gumamnya pelan. Siapa dia? Dan kenapa dia bisa menjadi penyebab tragedi ini? Ia melangkah keluar dari ruangan kecil itu dengan foto di tangannya. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Namun satu hal yang jelas, ia harus mencari tahu siapa Hadianto itu, dan mengapa dia begitu penting dalam kutukan yang melanda stasiun ini. Dika kembali menuju bagian stasiun yang lebih tua, tempat yang lebih sepi dan lebih menyeramkan. Setiap langkahnya semakin berat. Namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dan orang-orang yang terperangkap. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara langkah kaki yang tidak bisa dijelaskan. Suara itu sangat jelas, sangat dekat. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Perasaan aneh kembali muncul, seperti ada yang mengikutinya, memantau setiap gerak-geriknya. Tapi, ia tak boleh gentar. Tidak kali ini. Dengan tekad yang semakin bulat, Dika melanjutkan pencariannya, mengikuti jejak yang hilang, mencari tahu siapa Hadianto sebenarnya, dan mengapa dia menjadi pusat dari semua kesulitan ini. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di telinganya. Kau akan menemukannya. Tetapi ingat, tak semua yang tersembunyi akan ingin ditemukan. Suara itu terasa begitu nyata, seakan-akan berasal dari dalam kepalanya. Dika menggigil, namun ia tetap melangkah maju, semakin dekat dengan kebenaran yang ia cari. Di balik kegelapan yang menyelimuti stasiun tua ini, ada rahasia yang akan segera terungkap, sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya. Dika melangkah lebih dalam ke bagian stasiun yang semakin usang dan gelap. Langkahnya terasa lebih berat seiring dengan suara langkah kaki yang terus mengikuti di belakangnya. Namun, ia tidak berani menoleh. Setiap inci dari stasiun ini terasa seperti perangkap yang semakin rapat, seolah tempat ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari masa lalu yang kelam, tetapi juga menjadi penjara yang menahan segala rahasia dan penderitaan. Foto yang ia temukan di ruang penyimpanan tadi terus terbayang di benaknya. Sosok pria tua bernama Hadianto. Apakah dia adalah penjaga terakhir yang benar-benar tahu rahasia stasiun ini? Mengapa wajahnya begitu menonjol di foto itu? Seolah ia menjadi pusat dari segala sesuatu yang terjadi di stasiun tua ini? Meskipun ia tidak tahu banyak, satu hal yang pasti, pencariannya belum berakhir. Dan semakin dalam ia menggali, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sangat gelap yang harus ia hadapi. Di lorong sempit yang penuh debu dan reruntuhan, Dika tiba di sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu tua. Pintu itu tampak seperti tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Namun, entah mengapa, Dika merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk membuka pintu itu. Perlahan, ia meraih gagangnya dan menariknya dengan hati-hati. Pintu itu berdecit keras, menimbulkan suara yang seakan menggema di seluruh stasiun. Begitu pintu terbuka, Dika disambut oleh ruang yang penuh dengan benda-benda yang terlupakan, meja-meja kayu yang rusak,
kursi-kursi yang rapuh, dan banyak berkas tua yang berserakan di lantai. Di sudut ruangan, ada sebuah meja besar dengan beberapa dokumen yang tergeletak begitu saja, seolah menunggu untuk ditemukan. Ia mendekat dan memeriksa dokumen-dokumen itu. Sebagian besar dari mereka sudah rusak, sulit dibaca, tetapi ada satu yang cukup jelas untuk dibaca. Itu adalah catatan dari tahun-tahun lalu, sebuah laporan tentang kecelakaan besar yang terjadi di stasiun ini, yang telah menghancurkan kehidupan banyak orang. Dika mulai membaca laporan itu, perlahan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Kecelakaan kereta api, 13 Januari 1978. Penjaga stasiun Hadianto tidak dapat menghindari tabrakan yang terjadi. Banyak korban jiwa. Hadianto ditemukan tidak bernyawa di dekat rel. Namun laporan mencatat bahwa dia tampak seperti seolah telah terjatuh dalam keadaan yang aneh. Tidak ada yang tahu penyebab pasti dari kecelakaan ini, dan semua penyelidikan dihentikan setelah kejadian tersebut. Dika terdiam sejenak, mencerna informasi yang baru saja ia temukan. Hadianto bukan hanya sekadar penjaga stasiun, dia terlibat langsung dalam kecelakaan yang mengerikan itu. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mengapa kecelakaan itu tampak begitu misterius? Mengapa penyelidikan dihentikan? Saat Dika merenung, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih keras, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya kesunyian dan kegelapan yang mengelilinginya. Panik mulai merayap dalam dirinya. Namun ia berusaha menenangkan diri. Ia harus menemukan lebih banyak informasi tentang Hadianto, tentang kecelakaan itu, dan bagaimana semua ini berhubungan dengan kutukan yang menghantui stasiun ini. Dika melanjutkan pencariannya, membuka lebih banyak dokumen dan berkas-berkas yang tertinggal. Setiap berkas semakin membuka tabir misteri yang lebih dalam, dan setiap petunjuk yang ia temukan membawa ia semakin dekat dengan kebenaran yang menakutkan. Tak lama setelah itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah surat yang ditulis tangan oleh Hadianto sendiri. Surat itu tampaknya ditujukan untuk seseorang, mungkin seorang atasan, atau seseorang yang terlibat dalam penyelidikan kecelakaan itu. Tulisannya agak berantakan, seperti seseorang yang sedang terburu-buru. Namun Dika bisa membaca beberapa kata yang tampaknya sangat penting. Kami tidak bisa membiarkan mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kecelakaan ini bukan hanya kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kami lindungi. Jika mereka tahu kebenarannya, semuanya akan hancur. Saya harus menjaga rahasia ini, apapun yang terjadi. Kalimat-kalimat itu membuat Dika merinding. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Hadianto? Apa yang terjadi di malam kecelakaan itu? Dika bisa merasakan bahwa ia semakin mendekati jawaban yang telah lama tersembunyi. Namun ia juga tahu bahwa kebenaran itu mungkin akan jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. Tiba-tiba, suara gemerincing terdengar di belakangnya, dan Dika berbalik dengan cepat. Dalam sekejap, ia melihat bayangan gelap bergerak di sudut ruangan, seolah mengawasi setiap gerakannya. Sosok itu tampak kabur, hanya terlihat samar, namun ia bisa merasakan tatapan tajam itu, seolah itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar roh biasa. Dika merasa sebuah dorongan kuat untuk segera keluar dari ruangan itu. Ia tidak tahu apa yang sedang ia hadapi, tetapi satu hal yang jelas, ia harus segera menemukan Hadianto dan mengungkap misteri yang terkubur di balik kecelakaan itu. Kalau tidak, ia takut ia akan menjadi bagian dari rahasia gelap stasiun ini selamanya. Dika merasa setiap detak jantungnya semakin cepat saat ia meninggalkan ruangan itu. Suara langkah kaki di belakangnya semakin jelas, semakin mendekat. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Udara di sekitarnya semakin terasa dingin, hampir seperti ada sesuatu yang menekan dada dan paru-parunya. Seolah ruang dan waktu itu sendiri berkonspirasi untuk menahannya dalam sebuah lingkaran yang tak terlepas. Pikiran Dika berputar. Apa yang baru saja ia temukan? Apa yang terjadi di malam kecelakaan itu? Hadianto, penjaga yang tampaknya bertanggung jawab atas semuanya. Apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Dan kenapa ia merasa seperti ada kekuatan yang terus mengawasinya? Malam semakin larut,
Dan stasiun tua itu semakin terasa seperti sebuah ruang yang terjebak dalam dimensi lain. Semua perasaan cemas dan ketegangan yang Dika rasakan seolah tidak bisa dijelaskan. Ia tahu ia harus menemukan jawaban, dan ia semakin merasa bahwa jawaban itu tersembunyi di dalam stasiun ini, mungkin di tempat yang paling gelap, yang paling terlupakan. Dengan tekad yang semakin kuat, Dika melangkah menuju bagian paling terpencil dari stasiun, tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Setiap langkahnya seakan membawa ia lebih jauh ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk membebaskan dirinya dan para arwah yang terperangkap. Saat tiba di sebuah lorong panjang yang gelap, Dika melihat sebuah pintu besar yang tampaknya tertutup rapat. Pintu itu terbuat dari kayu tua, dengan ukiran-ukiran aneh yang tampaknya sangat tua dan penuh makna. Di atas pintu itu, terdapat sebuah simbol yang tampaknya sudah sangat pudar, namun Dika bisa melihat bahwa itu adalah simbol yang berkaitan dengan penjaga stasiun. Ia meraih gagang pintu dan menariknya perlahan. Begitu pintu terbuka, sebuah bau lembab dan berdebu langsung menyergapnya. Ruangan di dalamnya gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu minyak yang hampir padam. Suasana yang mencekam menyelimuti, dan Dika merasa ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalamnya. Di tengah ruangan, ia melihat sebuah meja kayu besar yang dipenuhi dengan berbagai benda, beberapa buku tua, beberapa kertas yang sudah menguning, dan sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua. Dika merasa seolah tempat ini adalah ruang yang dipenuhi dengan rahasia. Rahasia yang telah lama tersembunyi. Dengan hati-hati, ia mendekati meja itu dan membuka kotak kayu kecil. Di dalamnya, terdapat sebuah kunci besar yang tampak sangat tua, dengan ukiran yang sama dengan yang ada pada pintu tadi. Di samping kunci itu, ada sebuah catatan kecil yang tampaknya ditulis oleh tangan Hadianto. Kunci ini adalah satu-satunya jalan untuk membuka kebenaran. Jangan pernah membiarkannya jatuh ke tangan yang salah, atau semuanya akan berakhir. Mereka yang mencoba mencari tahu lebih banyak, akan dihukum. Stasiun ini adalah tempat terkutuk. Semua yang terjadi di sini adalah akibat dari kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Dika menggigil membaca pesan itu. Hadianto jelas tahu sesuatu yang sangat besar dan sangat mengerikan, dan dia mencoba untuk memperingatkan siapapun yang datang setelahnya. Namun, ada sesuatu yang Dika rasa penting. Stasiun ini adalah tempat terkutuk. Kunci ini, dengan ukiran yang sama dengan pintu itu, kemungkinan besar adalah kunci untuk membuka misteri yang selama ini tersembunyi. Dengan kunci di tangannya, Dika merasa seperti ia telah menemukan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bisa membuka jalan menuju kebenaran, namun ia juga merasa bahwa ia sedang membuka sebuah pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, tiba-tiba ruangan itu menjadi lebih dingin. Angin kencang berhembus dari arah yang tak diketahui, dan lampu minyak yang hampir padam itu tiba-tiba menyala terang. Bayangan bergerak cepat di sudut matanya, dan sosok yang familiar, Hadianto, tampak berdiri di ujung ruangan, menatapnya dengan mata kosong dan tatapan yang penuh amarah. Dika terdiam, hampir tak bisa bergerak. Hadianto berdiri di sana, sosoknya kabur, seolah terbuat dari kabut tebal, namun matanya tetap menatap tajam. Sosok itu membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar, hanya bisikan yang datang dari dalam kepalanya. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tidak kau buka. Kebenaran ini akan menghancurkanmu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dika merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia ingin berlari, namun kakinya terasa tertahan, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat itu. Sosok Hadianto semakin mendekat, dan udara di sekitarnya semakin tebal, semakin menyesakkan. Jangan biarkan mereka tahu, bisik sosok itu lagi. Suaranya lebih keras dan semakin menakutkan. Dika merasa ketakutan yang luar biasa. Namun ia tahu bahwa ia harus terus maju. Tidak ada jalan lain selain mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik kecelakaan itu, di balik kutukan yang menghantui stasiun ini. Dengan satu tekad yang bulat, Dika melangkah maju, menghadapinya dengan berani, dan tanpa ragu ia membuka pintu besar yang terletak di depan mata. Pintu yang diakininya akan membawanya menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dika menarik napas dalam-dalam,
mencoba menenangkan dirinya meskipun rasa takut terus menggerogoti jantungnya. Ia tahu bahwa pintu yang baru saja dibuka adalah pintu menuju kebenaran yang telah lama terpendam, tetapi juga bisa jadi pintu yang mengarah pada kehancuran. Dengan langkah mantap, ia menyeberangi ruang yang semakin gelap, menuju ke dalam lorong yang mengarah ke bagian tersembunyi dari stasiun itu. Pintu besar yang terbuka lebar di hadapannya adalah satu-satunya jalan menuju hal yang lebih gelap. Di depan, ia bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk kulit. Meskipun lampu minyak di tangannya hanya menerangi sebagian kecil dari lorong, Dika merasa ada mata-mata yang mengawasi dari setiap sudut. Semakin jauh ia berjalan, semakin gelap dan sunyi suasana di sekitarnya. Tidak ada suara lain kecuali langkah kakinya yang menggema. Sesampainya di ujung lorong, Dika melihat sebuah ruangan yang lebih besar, dipenuhi dengan berbagai benda tua. Sebuah ruang yang tampaknya tidak pernah tersentuh oleh siapapun selama bertahun-tahun. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja kayu besar yang dipenuhi dengan tumpukan buku-buku kuno dan beberapa artefak yang sepertinya sangat berharga. Namun, yang menarik perhatian Dika adalah sebuah foto tua yang tergeletak di atas meja tersebut. Foto itu tampak seperti foto keluarga. Namun ada satu hal yang aneh. Dalam foto tersebut, Dika mengenali sosok yang ada di samping keluarga itu. Sosok yang pernah ia lihat sebelumnya, Hadianto. Sosok dalam foto itu terlihat lebih muda, mengenakan pakaian serba hitam, dengan senyuman yang sangat berbeda dari ekspresi menakutkan yang Dika lihat sebelumnya. Dika merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Ia melangkah lebih dekat dan memeriksa foto itu lebih detail. Foto itu menunjukkan seorang pria muda, mungkin sekitar usia 30-an, berdiri di samping seorang wanita yang tampaknya adalah istrinya, serta seorang anak kecil di pelukannya. Namun, di latar belakang foto itu, ada sebuah stasiun kereta api yang tampak sangat familiar. Stasiun itu, stasiun yang sekarang terasa penuh dengan teror, ternyata menjadi tempat yang memiliki ikatan dengan Hadianto jauh sebelum ia menjadi penjaga stasiun. Menyadari sesuatu yang penting, Dika membuka buku yang ada di meja itu. Halamannya penuh dengan tulisan tangan yang berisi catatan tentang sejarah stasiun ini, serta kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di sini. Salah satu catatan itu mencatat peristiwa yang terjadi 20 tahun yang lalu, tentang sebuah kecelakaan kereta yang mengerikan. Dika terhenti membaca saat melihat nama yang tertulis di catatan itu. Kecelakaan kereta api pada malam 17 September, yang merenggut nyawa 43 orang, termasuk istri dan anak Hadianto. Dika tertegun. Ia tahu tentang kecelakaan itu. Itu adalah cerita yang beredar di masyarakat, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Hadianto terlibat langsung dalam tragedi itu. Dika terus membaca, dan saat ia menyelidiki lebih lanjut, ia menemukan hal yang lebih mengejutkan. Hadianto, sebelum menjadi penjaga stasiun, adalah seorang insinyur kereta api yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Ternyata, kecelakaan itu terjadi karena kesalahan teknis yang tidak bisa dijelaskan. Namun ada dugaan bahwa hal itu disebabkan oleh kutukan yang sudah lama menghantui stasiun tersebut. Kecelakaan itu merenggut nyawa istrinya, anaknya, dan juga puluhan penumpang yang tak berdosa. Di tengah kesedihan dan rasa bersalah yang menggerogoti Hadianto, ia berusaha mencari cara untuk menebus kesalahannya. Ia mencari cara untuk menghidupkan kembali keluarganya dengan cara yang tidak manusiawi, melakukan ritual yang terkait dengan dunia gaib, yang menurutnya bisa membawa mereka kembali. Namun, ritual itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, ia membuka pintu ke dunia lain, dunia tempat arwah-arwah yang tak tenang terjebak. Hadianto tidak hanya kehilangan keluarganya, tetapi juga terperangkap dalam kutukan yang dia sendiri lepaskan. Stasiun yang sebelumnya hanya tempat biasa kini menjadi medan pertempuran antara dunia yang nyata dan dunia arwah. Dika menutup buku itu dengan gemetar. Kunci yang ia temukan di ruangan itu ternyata bukan hanya kunci untuk membuka pintu-pintu yang tersembunyi, tetapi juga kunci untuk melepaskan atau mengikat lebih banyak jiwa. Hadianto tidak hanya menjadi penjaga stasiun itu, tetapi juga penjaga dari rahasia gelap yang akan terus mengutuknya. Kecuali jika seseorang bisa memutuskan kutukan itu. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang Dika. Ia menoleh dengan cepat, dan sosok Hadianto muncul kembali di depan matanya. Kali ini, bukan sekadar bayangan kabur.
Sosok itu tampak nyata, dengan wajah yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. "Kau harus pergi," kata Hadianto dengan suara serak. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Jika kau tetap berada di sini, kau juga akan terperangkap. Semua yang kau ketahui akan hancur. Aku terperangkap di sini, dan kau bisa saja menjadi seperti aku." Dika tidak bergerak, meskipun rasa takut yang luar biasa menggerogoti tubuhnya. Namun, tekadnya untuk mengungkap kebenaran jauh lebih kuat dari rasa takut itu. Ia tahu, ini adalah momen di mana ia harus menghadapi Hadianto dan mengakhiri kutukan yang sudah lama menghantui stasiun ini. Dengan kunci di tangan dan hati yang dipenuhi keberanian, Dika melangkah maju. "Aku akan mengakhirinya," ucap Dika dengan suara yang penuh tekad. "Ini harus berakhir." Dengan langkah pasti, Dika maju, menyusuri lorong sempit yang semakin mencekam. Setiap langkahnya terdengar begitu keras di telinga, menggelegar di dalam keheningan yang hampir mencekik. Suara langkah Hadianto yang berat terdengar semakin dekat. Namun Dika tak berhenti. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Semua yang ia hadapi selama ini, semua kengerian, semua peristiwa yang menakutkan, akan menemukan akhirnya. Dika tahu bahwa Hadianto bukanlah sosok yang bisa begitu saja dihadapi dengan kata-kata. Ia bukan hanya penjaga stasiun ini, tetapi juga terperangkap dalam kutukan yang telah mengikat jiwanya bertahun-tahun lamanya. Namun, ada satu hal yang Dika yakini, kutukan ini bisa berakhir, dan ia akan menjadi orang yang mengakhirinya. Setelah beberapa saat berjalan, Dika akhirnya tiba di sebuah ruangan gelap yang berada di ujung lorong. Ruangan itu terlihat lebih menyeramkan dari yang pernah ia bayangkan. Di tengahnya, ada altar yang dihiasi dengan simbol-simbol kuno yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, ada sesuatu yang aneh di sana, suatu benda yang tampak seperti sebuah batu hitam besar, yang memancarkan aura gelap. Batu itu tampaknya adalah inti dari ritual yang pernah dilakukan oleh Hadianto. Dika tahu, hanya dengan menghancurkan batu itu, kutukan ini bisa berakhir. Namun, ia harus melakukannya dengan hati-hati, karena menghancurkan batu itu berarti melepaskan semua kekuatan gelap yang selama ini terperangkap. Jika salah, Hadianto, serta arwah-arwah lain yang terperangkap, bisa kembali hidup dan menghancurkan segalanya. Dika mendekatkan tangannya pada batu hitam itu. "Aku harus melakukannya. Ini bukan hanya untukku, tapi juga untukmu, Hadianto," katanya dalam hati. Tiba-tiba, suara keras menggema, dan Hadianto muncul di depannya, berdiri tegak dengan ekspresi wajah yang dipenuhi penyesalan dan kesakitan. "Jangan lakukan itu, Dika," suara Hadianto bergema, penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Jika kau menghancurkan batu itu, kau akan membebaskan semua arwah ini. Mereka akan bebas, dan mereka akan menghancurkan segalanya. Bahkan kau sendiri tidak akan selamat." Dika menatap Hadianto dengan tegas. "Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kau sudah cukup menderita, dan aku akan mengakhirinya. Ini adalah pilihanmu, terus terjebak dalam penderitaan atau membebaskan semua jiwa yang terperangkap, termasuk dirimu." Hadianto terdiam sejenak. Matanya yang penuh penyesalan menunjukkan bahwa ia sudah menyadari kebenaran yang tak dapat dihindari. "Aku tidak pernah bisa menebus kesalahan itu. Tapi, aku akan membiarkanmu melakukannya. Mungkin ini adalah akhir yang pantas untukku." Dengan mantap, Dika mengambil batu hitam itu. Tangan Dika gemetar, namun ia tidak mundur. Dengan satu dorongan penuh kekuatan, ia menghancurkan batu tersebut. Saat batu itu pecah, sebuah ledakan cahaya yang sangat terang memenuhi ruangan. Suara jeritan arwah yang terperangkap terdengar menggema. Namun tidak lama kemudian suara itu perlahan mereda. Angin kencang bertiup, membawa kabut tebal yang mengelilingi ruangan. Semua yang ada di sana, mereka yang terperangkap dalam kutukan, mulai menghilang, satu persatu. Dika merasakan beban yang selama ini menggantung di udara akhirnya mulai menghilang. Di tengah kekacauan itu, Dika melihat Hadianto sekali lagi. Namun kali ini, sosok itu tampak lebih tenang, seolah-olah akhirnya menemukan kedamaian. "Terima kasih, Dika."
Katanya dengan suara yang lembut dan penuh rasa syukur. Aku bebas. Setelah itu, Hadianto menghilang dalam cahaya yang semakin memudar, meninggalkan Dika dalam keheningan yang menenangkan. Ketika semuanya akhirnya reda, Dika merasakan seberkas cahaya hangat mengalir ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa kutukan itu sudah berakhir, dan stasiun tua yang selama ini dihantui oleh arwah-arwah, kini kembali menjadi tempat yang damai. Keheningan yang selama ini menghantui tempat itu kini berganti dengan kedamaian yang abadi. Dika keluar dari ruangan itu, melangkah keluar dari stasiun yang kini bebas dari kutukan. Ia menatap matahari yang mulai terbit di horizon, menyadari bahwa dunia ini masih penuh dengan misteri dan kegelapan, namun juga penuh dengan kesempatan untuk membebaskan diri dari masa lalu. Dengan langkah yang lebih ringan, Dika melangkah pergi, meninggalkan stasiun yang dulu menjadi tempat penuh teror, sekarang telah berubah menjadi tempat yang memberi harapan. Akhir dari kutukan, dan awal dari kehidupan baru.